Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini mau bahas tentang apa nih teman-teman? Tentang seputar negara Oman. Oh, Oman ya. Oke, pada kesempatan ini kita mau bincang-bincang nih tentang gimana sih kerja sama antara Indonesia dengan negara Oman. Nah, ini sangat menarik nih soalnya sedikit banget orang yang membahas tentang kerjasama ini. Jadi suatu hal yang menarik kan untuk kita bahas. Sebelumnya sebelum masuk pembahasan kita perkenalkan diri dulu nih. 2018. Nama saya Alfiana. Saya Dani. Kita mulai nih ya. Oke. Gimana sih ya hubungan? Kita mulai dari negara Teluk dulu nih. Iya, benar. Kita lihat dulu nih, sebelum kita masuk ke Oman, gimana sih sebenarnya hubungan antara Indonesia dengan negara-negara Teluk? Wow. Gimana nih? Ada nggak dari teman-teman yang tahu nih gimana sih sebenarnya Indonesia sama negara Teluk ini gitu? Kita harus perdalam dulu di negara Teluk tuh di mana sih? Jadi negara Teluk itu adalah negara Arab yang berbatasan dengan Teluk Persia. Jadi ada Kuwait, Bahrain, Irak, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Qatar juga, dan yang tentunya topik yang mau kita bahas ya, Oman. Jadi negara Teluk ini penghasil minyak di dunia. Kita tahu nih ya, negara Teluk ini negara yang punya kekayaan minyak terbesar. Ya. Salah satu pengekspor minyak terbesar di dunia. Gimana tuh Bang? Kalau menurutku sih, kalau di negara Teluk ini banyaknya perdagangan bebas kan, yang dimana dikenal dengan istilah FTA. Free Trade Area ya? Iya. Jadi memang kalau sejauh ini emang ya kerjasama antara Indonesia dengan negara Teluk ini cukup baik gitu. Banyak negara-negara kan, apalagi latar belakang agama yang sama, Islam gitu ya kan, jadi mempermudah lah hubungan budaya antaranya. Nah, di sisi lain, menurut aku letak strategis antara Indonesia, ini kita mulai ya, kita bahas Oman nih. Ya memang ada sangkut pautnya lah tentunya sama negara Teluk. Indonesia ini punya letak strategis, sedangkan Oman juga punya letak strategis di kawasan Teluk yang memang negara kaya minyak, dan Indonesia juga jalur perdagangan gitu. Gimana tuh? Oh ya, sebelumnya mungkin teman-teman harus tahu ya, kalau Oman ini sudah mendapat peringkat 24 cadangan minyak terbesar di dunia. Peringkat gimana tuh, Pi? Apa sih yang membuat Oman bisa mendapatkan peringkat itu gitu loh? Kita mau tahu dulu nih, gimana sih emangnya hubungan antara Oman dan Indonesia? Kenapa sih seperti yang aku bilang tadi letaknya gimana Bang Zainani? Kalau aku lihat sih kerjasama Oman dan Indonesia ini, kita tahu bahwa ini kan kerjasama secara resmi dibangun di tahun 1978. Jadi Indonesia dan Oman ini merupakan sebuah negara dengan pendudukan mayoritas Muslim, sedangkan mereka saling berbagi komitmen gitu satu sama lain dalam meraih perdamaian dan kesejahteraan dunia. Yang mana kita tahu bahwa Indonesia ini ya memiliki duta besar di Muscat, sedangkan Oman itu sendiri memiliki duta besar di Jakarta. Mungkin yang lain?
Tapi sayangnya kerjasama. Iya, aku emang gimana Ovi? Tapi sayangnya kerjasama antara Oman dan Indonesia nih aku lihat masih sedikit ya. Mungkin ada ekspor Oman ke Indonesia, contohnya ada hidrokarbon, bahan kimia dan logam, tapi nggak ada kerjasama yang signifikan antara Indonesia dan Oman ini. Padahal sebenarnya budaya dari Indonesia dan Oman sebenarnya masih bisa dipererat gitu loh dari bidang budayanya sendiri, dan itu bisa berpengaruh kepada ekonomi dari kedua negara ini. Menurutku gitu. Emang bener banget sih sebenarnya. Kerjasama Indonesia sama Oman ini termasuk kerjasama yang sebenarnya menguntungkan, tapi kalau aku melihat itu masih kayak ya memang sih ada keinginan dari kedua negara itu untuk mengembangkan dan memajukan kerjasamanya, tapi masih kurang signifikan lah. Tapi kalau misalnya kita ngelihat ya di tahun 2014 itu sebenarnya nilai ekspor Indonesia kalau kita bandingkan nih misalnya di tahun 2014 itu kan masih kurang ya kerjasama antara Indonesia ekonomi. Tapi di tahun 2015 itu lebih menurun lagi karena gimana ya, saat itu kita tahun 2015 itu kalau nggak salah ya harga minyak dunia tuh lagi lemah gitu loh. Nah jadi ada ya memang sih namanya kerjasama itu pasti ada namanya ya ini ya apa namanya sebuah tantangan antar kedua negara. Terus kalau yang aku baca, yang aku lihat ya sebenarnya ada 3 produk yang benar-benar tadi sudah dijelasin sih sebenarnya sama Alfi, sebenarnya itu merupakan hal yang ini ya sangat apa ya namanya berpengaruh, bisa dijadikan opsional lah untuk kedepannya. Nah ada yang menarik sebenarnya Alfi. Iya apa tuh? Produk ekspor utama Indonesia ke Oman itu kendaraan bermotor. Kendaraan bermotor. Ini kendaraan motor yang gimana nih? Nah, jadi itu sebenarnya harus kita analisa lagi, harus kita pahami lagi. Nah, ini pokoknya kendaraan bermotor lah. Itu sekitar ini ya periode 2016 kalau nggak salah. Itu sekitar 91 juta US dollar. Wah, ini ya istilahnya gila-gilaan juga nih. Iya. Gimana Bang? Aku malah baru tahu kalau Indonesia tuh punya potensi ternyata di bidang kendaraan bermotor sendiri nih. Dan ternyata kita bahkan bisa mengekspor ke Oman gitu loh. Ya makanya dari itu ya Oman itu memandang posisi utamanya Indonesia itu dilihat dari segi di ASEAN, bagaimana hubungannya. Sedangkan Indonesia ini di mana memandang Oman itu sebagai pasar baru yang berpotensi gitu. Jadi sebab itulah Indonesia terbuka terhadap Oman. Berarti emang ini bersangkut paut ya Bang sama yang tadi strategis antara kedua negara ini gitu ya. Oke. Nah juga nih mungkin di sektor pertanian juga investasi dari Oman di Indonesia ada sebanyak kalau sekitar $80.000. Juga ada stasiun pengisian dan transportasi gas alam, ada sekitar $131.000. Sebenarnya banyak sih ya potensi dari Oman dan Indonesia ini. Jadi kalau menurut aku Indonesia dan Oman dari latar belakang budaya juga dari kekayaan alamnya harus lebih bisa menjalin hubungan yang lebih kuat lagi dari sekarang. Ya itu emang harus banget dilaksanakan. Juga investasi juga harus lebih dikembangkan lagi. Nah ada investasi yang sebenarnya ini ya ada hubungan lah sama Oman sebagai negara teluk yang terkenal dengan minyak. Jadi Oman sendiri itu ada investasi di sektor pertanian tadi yang kamu bilang sebutnya di Kabupaten Sleman di Yogyakarta nih. Yogyakarta. Namanya itu
senilai 80.000 US dollar. Sedangkan di investasi stasiun pengisian dan pengangkutan tadi minyak compressed natural gas di Sidoarjo itu sekitar 131,6 ribu US dollar. Ini pada tahun 2016 nih, kalau nggak salah ya. Itu lumayan ya, sebenarnya ada perkembangan, cuman memang entah ini tidak tampak signifikan karena emang nggak ada yang menganalisanya atau emang kurang kerjasamanya. Ini suatu pertanyaan nih sebenarnya buat kita. Gimana Bang? Jadi kalau menurutku sih Oman dan Indonesia itu sebenarnya mereka saling support sebenarnya. Kita tahu dulu di tahun 2000 di bulan Agustus tahun 2013 dulu pengusaha Oman itu dikirim ke Indonesia untuk menjelajah peluang dagang. Sedangkan Indonesia juga begitu sebaliknya, dia mengirim beberapa TKI ke Oman demi untuk ini meraih sama-sama keuntungan. Sedangkan Oman dulu juga meminta TKI di Indonesia itu mengirimkan kerja yang lebih mumpuni gitu demi memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Oh, ini ada kaitannya ya Bang. Kalau aku lihat sih di sini tuh dengan mereka mengirim orang, dengan mengirimkan orang yang melakukan analisa, survei itu suatu bentuk dari diplomasi publik juga ya. Bisa jadi seperti itu ya Bang. Gimana Bang Zidan? Halo Bang? Halo. Nah, tadi yang Pak bilang dengan mereka di tahun 2013 itu mengirim kayak orang-orang yang menganalisa tentang proyek dagang ya. Iya. Ya, itu bisa jadi juga menjadi salah satu bentuk dari diplomasi publik nggak Bang menurut Abang Bang? Mungkin masuk juga dia ke diplomasi publik. Karena di sana kan mereka saling menguntungkan begitu. Tapi ada dari kita lihat ya, kita kerja ekonominya ini ya cukup terlihat lah. Tapi sayangnya di kerjasama secara sosial budaya Indonesia sama Oman ini kurang banget. Aku lihat dari sumber yang kita baca juga ya, kayaknya negara Oman nih yang paling sedikit lah di antara negara yang di Teluk yang lain dari kerjasamanya dengan Indonesia. Padahal potensinya besar sekali ya. Iya, kalau kita lihat nih kayak Indonesia sama Arab Saudi, banyak banget tuh kayak beasiswa dari Indonesia ke Arab Saudi, dari Madinah, dari Mekah, kayak gitu. Tapi ya mungkin ya mereka terlalu terfokus sama kerjasama politik atau ketahanan dan ekonomi. Jadi sebenarnya ada nih diplomasi publik nih, ada kerjasama sosial budaya yang sebenarnya itu lebih bisa menguntungkan atau bahkan bisa menjadi suatu penyokong buat kerjasama yang lainnya gitu loh. Iya. Gimana Bang Zidan? Gimana teman-teman? Ya kan kita tahu bahwa di Oman itu sendiri terkenal dengan mayoritas Islamnya gitu. Kalau menurutku seandainya Indonesia dengan Oman itu sendiri, mereka kan kental dengan agama Islamnya gitu kan. Islam ibadi ya Bang ya? Ya, Islam ibadi. Ini yang unik dari Oman, mazhab ibadi. Gimana tadi? Yang paling besar ya mazhab ibadi ini, jadi mazhab yang paling terbesar ini di negara Oman. Jadi negara mayoritas di Oman, mazhab ibadi. Jadi mazhab ibadi ini semacam Islam moderat ya, bagian dari Khawarij kalau kita bilang. Oh, jadi mereka ini menyesuaikan ya sebenarnya. Iya. Sama Indonesia ya. Karena kan kita lihat juga Indonesia ini Islam moderat lah ya. Jadi menomorsatukan yang namanya toleransi beragama. Jadi ini bisa nih kita lihat nih, hal ini terlihat nih bagaimana di tahun 2019
Oman itu sama Indonesia mengadakan suatu expo. Nah, Oman sih sebenarnya, Kesultanan Oman sih sebenarnya yang ngadain di Indonesia. Mereka tuh ngangkat tema toleransi, pemahaman, konsistensi pesan Islam Oman. Tapi sebenarnya ya secara langsung mereka memberitahu nih, kita loh punya suatu pemahaman yang sama, latar belakang yang sama, toleransi. Jadi ini sebenarnya suatu hal yang menarik sebenarnya dari kerjasama Oman dan Indonesia ini. Tapi sayangnya masih kurang. Padahal udah lama ya, udah tahun 1978 kan, tadi udah Bang Zaidan bilang. Iya. Tapi kenapa ini sangat kurang dilihat lah kayak gitu. Gimana? Berarti ini mulai dari ini ya, masa pemerintahan Sultan Qaboos. Bisa jadi. 1978. Aku ingat Bang Zaidan ini pernah bilang itu kalau gimana Mas yang tsunami itu Bang ya? Gimana, Ya. Yang tsunami Aceh Bang. Oh iya, dulu Oman dan Indonesia ya. Benar. Ya, dulu dia pernah melakukan ini bantuan di Indonesia. Tahu sih kayak gitu. 2006 berarti ya? 2004 dong. 2004. Oh iya, 2004. Iya, 2004. Gempa di ini. Jogja. Nah, gitu. Ini banyak banget sebenarnya sih kemarin itu di tahun 2019 itu mereka melakukan penampilan ya, banyaknya menampilkan banyak budaya Oman, kayak artefak, seni nasyid, kaligrafi dan lain-lain. Sebenarnya ini ada harapan ya, menurut aku ada harapan dalam sini. Jadi masyarakat tuh bisa terbentuk stigmanya gitu. Dengan adanya kemajuan bukan berarti meninggalkan budaya gitu. Iya. Tapi jangan juga kita kayak terlalu mengutamakan budaya yang mungkin tidak sesuai. Menurut aku sih kayak gitu. Tapi mungkin menurut teman-teman ada pemikiran-pemikiran lain. Tapi dari latar budaya sih menurutku banyak kesamaan sih ya dari Indonesia dan Oman. Jadi kayak nggak perlu diragukan lagi gitu kalau bekerja sama dalam bidang budaya. Apalagi Oman ini sangat memuliakan perempuan. Budayanya. Iya sih sebenarnya itu secara nggak langsung mereka sebenarnya memberikan pemahaman Islam kepada wanita. Karena kan emang ya jujurnya kita lihat kan emang banyak salah kaprah lah, salah stigma, salah pemikiran orang terhadap wanita. Wah ini kita kayaknya mau masuk ke feminisme ya? Banyak sih yang bisa dipelajari dari Oman tuh. Sebenarnya Oman itu memiliki budaya yang paling beragam sebenarnya di daerah kerjasama Teluk itu sebenarnya di Dewan itu. Ya seperti pakaian gitu, masakan. Dia juga berbeda dengan orang Arab. Beragam agama juga. Iya, agama. Tapi bagusnya Oman ini dia toleransinya itu yang bagusnya. Mazhab ibadi ini yang mazhab ibadi yang membuat toleransi di Oman nih menjadi nyata ya. Ya, bisa jadi seperti itu. Tapi perlu banget nih kita lihat tahun 2016 itu kan ada kunjungan DPR RI ke Oman. Mereka itu melihat tuh lumayan banyak warga negara Indonesia di sana tahun 2016 nih. Jadi ada sekitar 18.562 orang dan mereka itu rata-rata tenaga kerja Indonesia yang didominasi oleh wanita gitu. Dan sebenarnya ada harapan sih di dalam sini. Aku melihatnya bukan karena mereka, ya kita nggak tahu ya mereka pekerja profesional atau non profesional. Tapi ada harapanku gini loh. Ketika mereka dikirimkan ke Oman, mereka jadi contoh nih. Bisa jadi contoh kalau Indonesia ini seperti ini ya. Bisa jadi gambaran kan bahwa yang tadi kembali lagi kita punya latar belakang yang sama. Mereka harusnya bisa lah memberikan nilai-nilai Islam Indonesia di sana. Yeah. Islam Nusantara katanya ya kan.
Ada lagi nggak nih teman-teman? Seru banget nih sebenarnya kalau kita bahas Oman ini. Oh ya, ngomong-ngomong soal memuliakan perempuan tuh, aku lihat kalau di pasar Oman tuh ya, nggak ada penjual cewek yang berjualan. Jadi kebanyakan tuh yang berjualan atau yang pembelinya kebanyakan dari cowok. Jadi mereka kan sangat memuliakan wanita ya. Bahkan ada penjual perempuan, tapi itu biasanya di tempat-tempat yang tertutup. Dan bahkan mereka tuh bercadar gitu. Sebenarnya itu sih aku rasa itu yang ya nilai Islam yang sebenarnya kayak gitu. Soalnya ya aku pernah dengar sih kalau dalam Islam itu sebenarnya bahkan untuk pergi ke pasar pun harusnya laki-laki bukan perempuan. Tapi hal ini kadang disalah arahkan lah sama pemikiran orang yang ngatain, oh berarti gitu wanita nggak bisa berkembang lah, apa-apa harus laki-laki. Nah, ya sebenarnya nggak seperti itu. Cuman kan dalam Islam sendiri kan juga nggak ada nih yang bahas tentang kayak nggak boleh untuk berkembang bagi wanita, kan nggak ada seperti itu. Iya. Aduh, feminis lagi loh. Nggak apa-apa. Itu salah satu hal yang benar-benar nyata pada zaman ini, globalisasi ini. Gimana Bang Zedan? Kita masih bahas di budayanya ini. Ya coba budaya. Kita ini suatu yang soalnya harus kita lihat kita banyak bicarakan, soalnya budaya ini kurang. Siapa tahu ada opini-opini abang yang bisa merubah nih. Nanti banyak orang dengar kayak gitu kan. Sebenarnya kalau dilihat di mana di wanita-wanita di Oman itu ya, sekarang tidak lagi mereka hanya diam di rumah gitu. Bukan bicara feminim ini ya. Sekarang wanita di Oman itu lebih berkarir ya. Beralih dari sebelumnya itu di mana wanita di Oman itu dulunya hanya sebagai ibu rumah tangga gitu kan. Sedangkan di tahun 1970-an kalau nggak salah ya, wanita yang biasanya menempuh pendidikan di luar negeri itu di mana mereka ketika kembali ke Oman, mereka mempunyai peran untuk membantu membangun kembali bangsanya itu sendiri. Wah, itu sangat bagus sebenarnya seperti itu. Ini suatu nilai yang sebenarnya harus kita tanamkan sama diri kita. Kayak kita pergi dari negara kita, bukan berarti kita meninggalkan negara kita, kita harus kembali untuk bangun gitu. Wah, mantap. Ada quotes lagi malam ini. Oke, kita kembali nih ya ke sosial budaya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di sisi pariwisata, di tahun 2014 itu pariwisata Oman yang datang ke Indonesia itu sebenarnya mengalami peningkatan yang lumayan. Dan di tahun 2017 sebenarnya itu berkembang ya, mulai tahun 2014 ya, mulai 2014, 2015, 2016 sempat turun meningkat kembali. Di tahun 2017 itu menempatkan Oman di nomor 2 untuk wisatawan Timur Tengah yang ke Indonesia. Soalnya gini, kalau yang aku tahu ya, pengetahuan masyarakat Oman terhadap Indonesia itu masih kurang. Beda ketika kita tanya orang Oman nih, kamu tahu nggak Malaysia? Kamu tahu nggak Thailand? Kamu tahu nggak Singapura? Mereka pasti, aku pernah pergi ke sana. Aku pernah pergi ke sana. Jadi sebenarnya ini yang menjadi satu hal yang harus kita perbaikin. Jangan sampai istilahnya gini, orang luar negeri cuman tahu Indonesia tuh sebatas Bali dan Jakarta gitu. Nah, iya. Bener nggak? Iya, bener. Tapi sekarang mulai ini ya. Gimana? Gimana? Nih kok dulu aja.
Sebenarnya juga banyak sih ya potensi dari Indonesia yang bisa diperkenalkan ke apalagi ke negara Oman ya. Selain dari latar budaya juga kekayaan alam. Kita nggak cuma punya Bali, ada Nusa Tenggara juga tempat kelahiran Bang Zaidan ya. Juga ada banyak lah di Indonesia sebenarnya potensi yang bisa diperkenalkan ke negara Oman. Dan mungkin sudah banyak penduduk Indonesia yang udah tahu negara Oman, tapi mungkin banyak warga Oman yang masih belum tahu Indonesia itu seperti apa. Nah, iya itu sebenarnya harus diperbaiki. Tapi gimana Bang? Ada ini nggak Bang? Kayak opini Abang yang pengen Abang sampaikan tentang budaya ini? Ngelihat di pariwisata sih. Halo? Ya. Tentang pariwisata Bang, tentang mungkin ada opini dari Abang. Eksistensi Indonesia gitu. Selain dari pendidikan tadi yang udah Bang sebutin, mungkin ada yang lain. Oh, yang dari pariwisata ya? Ya. Sebenarnya gini ya. Ya, eksistensi. Gitu. Coba seandainya Oman itu ini pergi pariwisata ke, bukan promosi ini ya. Ini kenyataan yang pernah tak dengar ini. Coba seandainya Oman itu menikmati pariwisatanya di daerah NTB khususnya di Lombok. Soalnya kita tahu bahwa di kelahiran saya ini sebenarnya dikenal dengan 1000 masjid. Tahu bahwa di Oman itu Islamnya juga kental. Ya mungkin kalau masuk ke pariwisata di Indonesia bagian Lombok ini, di NTB ini, ya tentu mereka mungkin wah ini kayaknya sama ini dengan di daerah sendiri mungkin gitu kan. Nah, aku juga pernah baca nih kalau di NTB itu pernah dapat penghargaan kuliner halal sedunia di Arab Saudi. Jadi itu juga bisa jadi peluang sih sebenarnya buat Indonesia. Buat merebranding. Itu harus kita itu harus di apa ya namanya? Memfokuskan lagi lah untuk kerjasama antara Oman. Banyak banget peluang, apalagi kan Oman udah membebaskan visa untuk Indonesia. Nah, ya. Jadi mempermudah lah gerak ini. Banyak juga sih kayak Wonderful Indonesia udah pernah banyak diadakan di Oman seperti itu. Itu sih kayaknya tentang Oman sejauh ini. Keuntungannya banyak banget, cuman ya itu tadi kurangnya apa ya, perhatian lah terhadap kerjasama ini, dan kurangnya juga orang yang sadar akan kerjasama hal ini gitu. Gimana, ada teman-teman nggak? Ini kita sebelum mengakhiri podcast kita malam ini, pada hari ini ada nggak teman-teman yang mau disampaikan? Ya itu sih aku sih banyak berharap untuk hubungan Oman dan Indonesia ini bisa lebih diperluas lagi. Mungkin dari bidang budaya lebih bisa berdampak juga kepada bidang ekonomi politik dan lain-lainnya. Jadi kalau udah mungkin hubungannya lebih ditingkatkan lagi dalam bidang budaya, bakalan berdampak juga kepada bidang lainnya gitu. Gimana Bang Zidadi? Gimana Bang? Oh? Gimana? Ini sebelum kita mengakhiri podcast kita pada hari ini gitu. Kalau menurutku sih Oman itu ya harus membuka gitu kan. Kita tahu di tahun berapa itu? Tahun 2014 kalau nggak salah. Kerjasama di bidang pariwisata ini sebenarnya antara Indonesia dan Oman ini belum berkembang secara signifikan gitu kan. Sedangkan wisatawan Oman ini berkunjung ke Indonesia itu masih relatif kecil gitu dibandingkan dengan negara Arab lainnya. Ya, negara Arab lainnya. Tapi 2 tahun setelah 2014 itu ya, di tahun 2016 atau enggak di tahun 2017 kemarin tak baca
sudah meningkat ya. Dibuka, iya sudah meningkat dengan dibukanya penerbangan Oman Air Visa dari dari Jakarta ke Muscat atau dari Muscat ke Jakarta. Doha Muscat lagi. Wah, ini emang sebenarnya aku juga mengharapkan siapa yang seperti teman-teman harapkan gitu ya. Jadi kerjasama ini bisa membuat para pemikir-pemikir Timur Tengah, Indonesia Timur Tengah atau Timur Tengah Indonesia bisa melihat sebenarnya ada satu keuntungan kita jika menyatukan kerjasama antara Oman Indonesia ini, apalagi latar belakang mungkin bisa jadi ya Indonesia ini menjadi salah satu pelopor menyatunya negara-negara Teluk. Nah, kita kan tahu ya negara-negara Teluk kan lagi kacau lah istilahnya dengan dulu yang krisis Qatar apa segala. Terus ya harapanku bisa menyatukan negara-negara Timur Tengah dengan baik ya, walaupun memang namanya interest, namanya kepentingan itu susah untuk dilawan seperti itu. Mungkin dari aku itu aja sih. Gimana dari teman-teman udah? Kalau menurutku gini sih teman-teman, sebenarnya kalau mereka meningkatkan pariwisata gitu kan, nanti mereka juga mendapatkan keuntungan gitu kan, dengan cara dengan mereka membantu mensponsori di wilayah seandainya Oman ke Indonesia gitu kan. Mereka mengenalkan pariwisata dan budaya-budaya yang ada di Indonesia, dengan mereka meningkatkan sponsor mereka, nanti kan mereka berminat juga ke sini kan ke Indonesia atau sebaliknya ke Oman. Ada lagi nggak Alpi pengen sampaikan? Udah sih itu aja. Nah, kita ini udah di penghujung waktu nih. Jadi sudah kita sampaikan ya segala bentuk opini kita, segala bentuk harapan kita. Ya semoga itu bakal terjadi di beberapa tahun ke depan. Apalagi kan tantangan banget nih pandemik seperti ini suatu tantangan besar bagi seluruh negara, bukan hanya Indonesia. Ya itu sih. Mungkin kita cukupin ya. Iya. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah dengar podcast kami. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman yang pengen tahu tentang Oman. Stay at home and tetap jaga kesehatan kalian. Semoga selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Esa. Oke? Sekian dari kami, Indonesia Oman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.